Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang terus menerus yang kita terima, termasuk nikmat kita bisa hadir sama-sama sholat asar secara berjamaah. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut baik beliau hingga kiamat. Alhamdulillah, pada pekan ke-4 seperti biasa kita taklimnya di setelah pada asar ini. Alhamdulillah atas kita sudah hadir. Seperti biasa materinya untuk kita ikuti pada hari ini itu tadabbur Al-Quran. Mudah kita bisa memahami kandungan isi Al-Quran dan kita insya Allah bisa mengamalkannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Salah satu majelis yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Maka berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang menjadikan beliau sebagai teladan panutan di dalam kehidupannya. Maka dia akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia sampai kemudian keselamatan hidup di akhirat kelak insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dalam kehidupan dunia ini yaitu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan untuk kehidupan akhirat kita. Dunia ini merupakan tempat ujian, darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirat merupakan tempat untuk mendapatkan hasil daripada ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yaitu kematian dan kehidupan. Dia berluakum untuk menguji kalian, siapa yang baik, siapa yang terbaik, yaitu amalannya ya di antara kalian. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amala, yaitu amalan yang terbaik. Ya. Berkata Imam Budal bin Iyad rahimahullah taala, ahsanu amala itu, amalan yang terbaik itu adalah ya akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang yaitu ikhlas yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amalan yang benar, ya. Amalan yang sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lama kita mengatakan dua syarat utama diterimanya amalan kita itu, yang pertama itu adalah karena kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dilihat dari banyaknya, ya, tetapi dilihat dari benarnya. Ya. Jadi disebutkan aktsarul amala, orang yang paling banyak amalnya tidak, tapi aktsarul amala, orang yang paling baik amalnya. Ya. Nah, itulah amal yang baik adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang kita sukai dan ada perkara-perkara yang kita tidak sukai. Baik itu terkait tentang masalah ketetapan Allah yang ada di alam ini, yang biasa kita sebut dengan qada'ullah al-kauniyah, ketetapan Allah yang ada di alam, ya, atau kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Qada'ullah, ya, asy-syar'iyyah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketetapan Allah yang ada di alam ini maupun di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ada yang ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita dan ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Itulah ujian. Itulah ujian. Maka untuk menghadapinya hal tersebut, maka kita harus mengikuti daripada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yaitu ayat yang terkait tentang keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam rukun iman kita, ya, yang 6, ya. Rukun iman yang 6 itu salah satu di antara arkanul iman. Rukun iman itu adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk, ya. Ketetapan yang buruk. Nah, pada sore hari ini yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan mencoba mentadabburi, mencoba untuk mengambil pelajaran, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 216. Ya. Bisa kita buka surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala yaitu berbicara tentang kewajiban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara syariat Islam itu adalah jihad. Jihad itu tentunya memiliki makna umum dan makna khusus. Jadi jihad, juhud itu adalah secara bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh, ya. Mengeluarkan segala yaitu kemampuan yang kita miliki. Jihad, ya. Bersungguh-sungguh. Sama kalau kita misalnya mau pergi sholat berjamaah, ya kita butuh jihad juga itu, ya. Butuh kesungguhan. Kalau setengah-setengah ya bisa kita terlewati, ya. Mungkin sementara kita tidur siang, ya lagi nyanyi kita tidur asar, ya orang yang tidak punya mujahadah kesungguhan, bila semangat lanjut saja, ya. Masih panjang waktunya, bisa sholat jam 4:30 atau jam 5, ya. Tapi orang yang punya juhud, ya punya kesungguhan, maka ya dia akan bangun melawan kantor tersebut, kemudian ya pergi ambil wudu, dia berangkat ke masjid, ya. Itu di antara mujahadah secara umum, ya. Jihad secara khusus itu adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ayat ini memiliki makna yang khusus, itu adalah kitab, dan di situ disebutkan kitab, ya. Yaitu kutiba alaikumul qitalu, mirip atau sama dengan bentuk dengan firman Allah tentang puasa. Kutiba alaikumus siyamu, ya. Kutiba alaikumul qitalu, telah diwajibkan atas kalian berperang. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, setelah kata-kata kita di situ berperang, ya, maka Allah menyebutkan wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu, berjihad itu adalah sesuatu yang pada dasarnya kalian tidak sukai. Karihaya kerahu, sesuatu yang kita tidak sukai, ya. Para sahabat pada waktu itu ya tentunya ayat itu berkaitan tentang masalah ya kehidupan itu para sahabat. Mereka yaitu ya pada dasarnya tidak suka dengan perang. Kita manusia suka kita hidup dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, ya. Dan itu juga prinsip Islam sebenarnya. Islam itu kan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, ya. Maka katakan bahwa kurhul lakum, dan perang itu, jihad itu adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Nah, kita teringat dengan saudara-saudari kita sekarang yang ada di Gaza, di Palestina, ya. Mereka diperangi dan mereka berperang sudah sampai puluhan tahun lamanya, ya, sejak mereka dijajah oleh ya Zionis Israel. Pada dasarnya saudara-saudari kita di sana itu adalah tidak suka. Kenapa? Karena pada dasarnya perang itu menimbulkan yang kerugian. Baik kerugian secara materi, ya, bisa kehilangan rumah, bisa cacat fisik, ya, bisa kemudian luka-luka, bahkan kemudian bisa meninggal, bisa mati, ya. Sehingga kemudian pada dasarnya dia adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Tetapi Allah menetapkan adalah sebagai sesuatu bahagian daripada syariat Islam. Bahagian daripada syariat Islam.
Nah, terkait dengan ayat ini tentunya berkaitan dengan ketetapan Allah di dalam syariatnya. Kenapa terkait tentang masalah syariat jihad? Ya. Di dalam kehidupan kita juga ada ketetapan yang ada di alam ini, ya, yang juga bertentangan dengan sesuatu yang kita hawa nafsu kita tidak menyenanginya juga. Ya. Nanti kita kasih contoh-contoh di dalam kehidupan kita, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu hal wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Jadi boleh jadi kalian membenci sesuatu perkara, sesuatu hal padahal itu baik bagi kalian. Nah, tentunya juga contohnya tadi adalah masalah perang, ya. Orang tidak suka berperang, suka berdamai, ya. Tetapi di dalam Islam berperang itu ada keutamaan, berjihad itu ada keutamaan. Orang yang meninggal, ya, dalam jihad fi sabilillah, maka yaitu ya banyak dia punya keutamaan. Mereka di antara golongan yang ya dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Mereka di antara golongan yang bisa memberikan syafaat kepada keluarganya pada hari kiamat. Dan berbagai macam fadilah, keutamaan yang lain yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam syariat Islam, ya. Di antara keutamaannya secara materi yaitu ada namanya ghanimah atau rampasan perang, ya. Itu juga diperbolehkan untuk diambil oleh kaum muslimin. Ya. Rampasan perang untuk umat-umat terdahulu itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil kalau umat-umat terdahulu. Tetapi umat Rasulullah SAW, ghanimah atau rampasan perang itu adalah sesuatu hal yang dihalalkan. Bahkan ya satu surah yang diturunkan oleh Allah tentang rampasan perang, yaitu surah Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal tentang ghanimah, tentang rampasan perang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lanjutkan ayat, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal tersebut ya sesuatu itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kalian yaitu tidak mengetahui. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini menjadi bekal di dalam kehidupan kita, mengarungi daripada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada perkara yang kita sukai, ada perkara yang kita tidak sukai, yang tidak kita sukai. Kalau kita kaitkan dengan syariat tadi, ya, kita sudah kasih contoh sesuatu yang berat bagi kita, ya, misalnya dalam perang, ya. Maka ada sesuatu yang juga di dalam syariat bertentangan, tetapi disukai oleh jiwa kita. Contohnya misalnya yaitu minum khamar. Minum khamar untuk sebagian orang, ya, mereka menikmati, ya. Mereka menikmati. Apalagi kalau anak-anak muda dan anak muda yang
tidak lahir dari bimbingan Islam dari orang tuanya atau lingkungannya, ya mereka biasa ya kalau kumpul-kumpul gen-gen mereka itu sudah mereka beli minuman yang memabukkan itu kemudian mereka nikmati, mereka suka, mereka senang sampai teler sampai mabuk. Tetapi syariat mengharamkan, syariat mengharamkan. Maka kata Allah tadi, boleh jadi ada sesuatu yang kalian senangi, sesuatu yang kalian sukai, tetapi itu buruk bagi kalian. Minum khamar bukan hanya yaitu merusak atau sesuatu yang bukan hanya sekedar dilarang di dalam agama kita, dilarang itu karena begitu efeknya itu merusak. Termasuk menyediakan harta, membelanjakan harta ketika kita beli itu adalah sesuatu yang merugikan. Termasuk juga merugikan secara fisik. Orang yang hobi dengan minuman keras maka itu berpengaruh terhadap fisiknya, berpengaruh terhadap tubuhnya, akan merusak daripada bagian-bagian anggota tubuh. Nah itulah sebenarnya hikmahnya. Kenapa di dalam syariat ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Di dalam ayat yang lain, secara umum juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah memerintahkan kepada kita untuk wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang datang, apa yang diberikan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, ambil, laksanakan, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di situ Allah memerintahkan kita taat kepada Rasul, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka ulama kita mengatakan, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti mendatangkan yaitu kebaikan. Dan sesuatu yang dilarang oleh Rasul itu pasti mendatangkan kerugian. Nah, itu di antara prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ini, ayat ini. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk dikerjakan itu pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Walaupun itu kita tidak suka, walaupun itu berat bagi kita. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita yakini bahwa pasti itu menimbulkan efek buruk, kerugian bagi diri kita. Maka kita harus melihat, oh ini diperintahkan, kita laksanakan. Oh ini dilarang, kita jauhi, kita jauhi. Nah itu sesuatu yang kita tidak sesuatu yang kita sukai boleh jadi itu adalah akan mendatangkan perkara yang buruk bagi diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya ini dengan wallahu ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Salah satu di antara sifat Allah itu adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui sesuatu yang azali, yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang. Kalau kita mengetahui hanya sesuatu yang memang pernah kita jalani, ada yang pernah kita jalani yang terdahulu dan sementara kita jalani. Apa yang akan kita jalani belum kita ketahui. Dan tentunya pengetahuan kita sangat sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serba terbatas.
ilmu kita sangat sedikit. Ya. Pendengaran saja kita ya, terbatas, penglihatan kita terbatas. Ya. Maka tentunya juga akal kita, ilmu kita juga terbatas. Masih banyak yang belum kita jangkau. Maka kita sebagai manusia tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita merasa hebat, ya, merasa hebat. Apalagi kalau misalnya Allah yang mau ditentang ya, atau ditantang. Ada orang seperti itu. Ya. Terkadang merasa dirinya hebat, Allah pun mereka tantang. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, yaitu dijelaskan secara spesifik ya, atau terkait dengan secara spesifik, yaitu satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 19. Atau kemudian ayat ini adalah bisa menjadi salah satu juga contoh realitas di dalam kehidupan kita. Ya. Surah An-Nisa ayat 19, surah keempat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini tentunya adalah ayat ini bercerita tentang kehidupan keluarga, ya, suami istri. Kalau kita melihat fenomena sekarang, ya, kehidupan berkeluarga itu sangat-sangat berat tantangannya. Terkadang ada orang yang baru beberapa bulan menikah sudah cerai, belum seukur jagung sudah cerai, sudah pisah. Padahal mungkin pacarannya sudah sampai 10-15 tahun. Tetapi orang-orang tua kita dulu menikah, ya, terkadang dia tidak tahu, belum pernah ketemu dia punya calon istri, ya, cuma orang tua dengan orang tua, ya, yang ini, ya, apalagi kalau tidak satu kampung. Memang kalau dulu kan transportasi ini kita masih terbatas, ya, apalagi kalau yang satu merantau, ya, mungkin langsung saling menyurat saja, ya, saya dan anak ini juga ini, ya sudah layak kayaknya menikah, sudah orang tua dan orang tua. Ya. Nanti dia berkenan, nanti setelah menikah baru pacaran, ya, dalam artian lebih tahu, ya, tentang bagaimana latar belakangnya dan seterusnya. Ya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga juga itu adalah, ya, penting juga, yaitu kita memiliki sikap kedewasaan, memperhatikan daripada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-19 surah Nisa ini, ya, yaitu Allah berfirman dalam potongan ayat, fa in karihtumuhunna, maka jika kalian tidak menyukai, ya, sebahagian daripada sifat-sifat wanita itu, istri kalian itu, ya,
Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Maka boleh jadi ya kalian tidak menyukai sesuatu dari sifat-sifatnya itu, tetapi Allah telah menjadikan baginya padanya adalah khairan katsira, yaitu ya kebaikan yang begitu banyak. Di dalam kehidupan rumah tangga ya sama dengan prinsip yang diajarkan oleh agama kita, ya. Sabar dan syukur, ya. Sabar dan syukur. Orang yang tidak memiliki sifat sabar dan syukur, nah itulah biasa yang cepat, ya, cepat rusak atau cepat bubar rumah tangganya, ya. Makanya dari awal itu harus pembekalan itu, kehidupan rumah tangga itu memang harus diajarkan itu, ya. Terutama adalah sifat kesabaran dan kesyukuran. Jadi Allah sudah mengingatkan kita, ya. Di dalam ayat sebelumnya kan, dalam ayat ini sebelumnya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah yaitu ya istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, ya. Dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Tentunya yang ditujukan ayat ini ya suami kepada istri, ya. Tetapi kita memahami juga sebaliknya juga, ya. Seorang suami mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ya seorang istri juga bagaimana memperlakukan ya suaminya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi timbal balik, ya. Timbal balik. Ya, saya teringat dengan satu kaidah yang juga disebutkan ulama kita, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan ya pekerjaan amal yang kita lakukan. Jadi kalau ada misalnya suami yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya, introspeksi diri, ya. Jangan sampai kita yang tidak memperlakukan terlebih dahulu istri kita dengan baik, atau sebaliknya, ya. Ketika ada seorang istri tidak diperlakukan baik oleh suaminya, ya boleh jadi juga dia ya tidak memperlakukan suaminya dengan baik. Kenapa? Karena sesuatu pekerjaan itu, suatu amal itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kerjaan yang kita lakukan. Nah, jadi fa in karihtumuhunna, maka jika kalian tidak menyukai dari antara sifat-sifat daripada pasangan kalian itu, istri kalian itu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya, maka boleh jadi sesuatu yang kalian tidak suka itu Allah telah menjadikan padanya itu kebaikan yang begitu. Nah, jadi bagi suami, ya, yaitu bagaimana ketika melihat ada sifat-sifat kekurangan dari istrinya yang dia tidak sukai, maka dia harus melihat kelebihan-kelebihan dari istrinya tersebut. Salah satu biasa di antara tabiat kita manusia suka melihat kekurangan. Biasa baru satu kekurangan yang kita lihat, kita lupa kebaikannya yang banyak. Kebaikan yang banyak biasa. Ya. Jadi yang kita harus dahulukan kata Allah adalah ya, fihi khairan katsiran, itu lebih banyak lagi kebaikan yang dia miliki, itu yang kita kedepankan. Ya. Baru satu kesalahan, kekurangan yang kita lihat, kalau sudah dilupakan semua kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau istri misalnya dia yang masak, dia mencuci, dia ya, dan seterusnya, begitu berat dia punya pekerjaan, ya. Baru satu kekeliruan, kesalahan yang kita tidak suka sudah, ya. Kita mungkin macam-macam kita. Begitu juga suami kepada istri kepada suami, ya. Jangan istri melihat ya ada sifat-sifat yang dia tidak suka dari suaminya, satu saja, dua sifat, ya. Padahal kemudian banyak keutamaan yang yang dimiliki oleh suami tersebut.
Maka lihat kelebihan-kelebihannya, ya. Itulah sebenarnya yang bisa melanggengkan yaitu ya kekeluargaan itu, ya, hubungan suami istri. Ketika kita senantiasa melihat kelebihan-kelebihan daripada pasangan kita, ya. Jangan yang ditonjolkan keburukannya atau kekurangannya, ya. Ya, jangan kita termasuk daripada pepatah, ya, apalagi itu semut mati di seberang lautan kelihatan, ya, ya, gajah mati di hadapan mata tidak nampak, ya. Jadi intinya apa? Yang kecil-kecil yang kita perhatikan, ya, yang jauh, ya, bagi orang itu yang kita tunjukkan. Padahal kita lebih banyak kesalahan kita lagi, ya, lebih banyak lagi kita punya kekurangan yang tentunya mesti kita perbaiki. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali bahwa ayat ini menjadi ya inspirasi bagi kita untuk ya bagaimana bersikap ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, ya. Mungkin misalnya ya ini tentang keluarga sebelum menikah, ya, mungkin karena sifat sabarnya atau kemudian sifat ini yang tidak, ya, kenapa memang kita dijodohkan oleh Allah seperti ini. Ada satu kisah yang menarik, ya. Pada masa Rasulullah itu Al-Rashid, seorang wanita cantik yaitu bersuamikan dengan seorang laki-laki yang hitam, ya, kurang menarik, ya, dari segi fisik, ya. Itu kisahnya itu diambil ketika didapati itu adalah dia punya kehidupan yang ya biasa saja, dia hidup di padang Sahara, ya, punya tenda. Biasanya pengawalnya menteri pada waktu itu, ya, menterinya yang tersesat, kemudian dia melihat ada seperti tenda-tenda yang jauh, dia mendekat ke situ, ya. Ternyata dia mendapati adalah seorang wanita. Ketika dia menyampaikan dilarang masuk ke tendanya itu karena dia sendiri, suaminya pergi, ya. Dia mengatakan, ya, menteri itu mengatakan, saya dalam keadaan haus, lapar, ya. Sementara saya punya pengawal ini tadi asik berburu, ditinggalkan, berpisah dengan pengawalnya, ya. Kalau ada minuman atau sedikit makanan untuk melapis perut, saya minta. Wanita itu mengatakan, saya tidak punya makanan minuman, kecuali ada tadi sisa sarapan saya masih tersisa, kalau mau silakan diminum. Tidak lama kemudian datang suami dari kejauhan, si istri tersebut, ya, ketika dia datang suaminya, dia cepat-cepat dia menyambut, ya. Suami itu datang dengan pakaian yang kotor, berdebu, terus menteri ini lihat ini antara si istri dengan suami, ya, istilahnya tidak sekali ini berpasangan ini, ya, pantas ini berpasangan ini, ya. Apalagi suaminya kasar, ya, sampai dicucikan kakinya, manis semua, ya. Tapi istrinya masya Allah biasa melayani suami. Nah, ketika dia mau pamit, ya, nah, suaminya juga sudah, ketika dia pamit, dia sampaikan kepada wanita itu, ya, kenapa bisa, ya, tetap bisa bersama dengan suami. Dia mengatakan, alhamdulillah, ya, saya bisa bersabar menghadapi suami saya, ya, dengan mungkin secara lahiriah, kemudian sikap-sikapnya yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya bersyukur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu paras, ya, fisik yang ya cantik seperti itu. Maka itulah dua hal yang saya mengharapkan kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Saya bersabar, ya, menghadapi saya punya suami, dan saya bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Luar biasa, ya. Makanya saya katakan itulah sebenarnya bekal yang kita harus miliki dalam
berkeluarga, kesabaran dan syukur. Ya. Kelebihan pasangan kita syukuri alhamdulillah. Ya. Karena belum tentu juga ketika kita pasangkan laki-laki lain, ya kan mungkin lebih buruk lagi misalnya kan, ya. Atau wanita lain kan. Maka kita bersyukur. Kemudian ketika ada kurangnya maka kita bersenang. Ya. Kita insya Allah semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam kehidupan kita, ya, kembali bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang kita tidak suka. Kalau misalnya ketetapan yang ada di alam ini, ya, di antara misalnya sesuatu yang kita tidak sukai adalah sakit, kita ditimpa sakit. Dia tidak suka. Apalagi mungkin kalau sakit itu adalah sakit yang betul-betul kita anggap menyiksa diri kita, sakit parah, seterusnya. Dia tidak suka. Tetapi bagi hamba yang tadi itu, ya, mengimani dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi sesuatu yang dia tidak suka itu, di balik itu ada sesuatu kebaikan. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan suatu musibah, ya, suatu hal yang tidak dia sukai, maka kemudian salah satu di antara dia sikapnya itu adalah bagaimana dia bersabar dan bagaimana dia meyakini bahwa di balik sesuatu musibah yang menimpa ini, ya, Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita husnuzon bila kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya didahului dengan sifat sabar. Jadi kita berprasangka baik husnuzon bila bahwa dengan sakit saya ini, insya Allah di baliknya itu ada kebaikan. Dan semuanya orang beriman ketika dia sakit, dia bersabar, berprasangka baik kepada Allah, maka sakitnya itu bisa menggugurkan daripada kesalahan, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, karena salah satu jalan Allah membersihkan orang-orang beriman itu adalah sakit. Ya. Sakit. Jadi kalau kita sakit berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, ya hapuslah dosa-dosa saya dengan sakit saya. Tentunya berkurang, terus berkurang lagi kita punya dosa, ya, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, ditimpa musibah, mungkin kebakaran atau banjir dan seterusnya, ya, semuanya kita sikapi dengan baik. Maka insya Allah itu akan baik juga yang kita akan dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tentunya di sisi lainnya itu di antara manusia, ya, untuk mencapai daripada harapan-harapannya, ya, dia terkadang mati-matian untuk sampai kepada harapan atau cita-citanya tersebut. Pokoknya dia ada suatu harapannya, cita-citanya, kemudian dia berusaha untuk dia ada gapai, kemudian dia gagal. Dia gagal. Tentunya dia tidak suka, ya. Maka dia harus berprasangka baik kepada Allah bahwa dengan sesuatu yang tidak suka ini, pada saatnya mudah-mudahan di balik itu ada sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, manfaat untuk dirinya. Kalau kita ambil di dalam kehidupan kita, ya, bahkan sebenarnya kalau kita melihat contoh-contoh apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, maka kita akan dapat yaitu contoh-contoh yang bisa menenangkan daripada hati kita, ya, menenangkan daripada hati. Sehingga kemudian kita tidak menjadi stres menjalani daripada kehidupan. Dan bahkan juga mungkin
ya menjadi pengalaman hidup kita masing-masing, ya. Sesuatu yang kita diujikan oleh Allah, sesuatu yang kita sukai, atau mungkin sesuatu yang kita tidak sukai kemudian ya akhirnya buruk, ya sesuatu yang kita tidak sukai kemudian akhirnya baik. Di dalam Al-Quran, ya banyak contoh-contoh yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terutama contoh-contoh dari kisah-kisah para nabi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh mungkin yang erat kaitannya kita baru beberapa belum sampai sepekan ya kita yaitu merayakan Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, salah satu di antaranya yang diuji di situ adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di antara nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai teladan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh ya bagi kalian itu ada teladan, ya uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian itu pada diri Ibrahim bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Ibrahim sebagai teladan. Ya. Walaupun teladan utama kita adalah Rasulullah SAW, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, salah satu di antara kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada waktu itu, ya panjang ceritanya kalau menceritakan, ya. Nabi Ibrahim kan ini sudah berumur, belum punya keturunan, ya, belum punya keturunan. Nah, akhirnya kemudian dia dihadiahkan itu seorang budak, ya, dan dimerdekakan oleh istrinya sendiri Sarah, ya, itu bernama Hajar. Dan setelah itu diperintahkan oleh Allah kembali ke Palestina. Dari Palestina, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Mekah. Ini ujian ini. Palestina ke Mekah itu jaraknya 1.500 km sekitar itu. Pada waktu itu perjalanan naik entah, ya, atau jalan kaki itu sekitar 40 hari. 1 bulan lebih. Ya. Ternyata sampai di Mekah, di sini tidak ada rumah, ya, daerah yang tandus, ya, tidak ada kehidupan. Jadi kita mengatakan, kita mau ke sini, mau simpan anak, istri di sini, hidup di sini, tidak ada apa-apa di sini. Tapi itu perintah dari Allah. Secara kemanusiaan kita mengatakan, ya ini tidak disudahi, ya. Tetapi Nabi Ibrahim tentunya sebagai Rasul, ini adalah perintah dari Allah, ya. Pasti di balik itu ada kebaikan. Dia jalan saja, ya. Dibawa ke Mekah, ya, bersama membawa istrinya dengan anaknya yang masih kecil, ya, masih bayi. Bukan hidup bersama, tapi setelah itu diperintahkan lagi oleh Allah untuk meninggalkan. Ya, bagaimana kira-kira itu? Dia tinggal di Palestina, diperintahkan bawa anaknya ke Mekah, jalannya 1.500 km. Kemudian hanya beberapa hari di situ disuruh untuk tinggalkan. Kira-kira bagaimana pikiran itu? Istri dan anak yang masih kecil disuruh tinggalkan di tempat yang tandus, hanya dengan tinggalkan dengan beberapa bekal-bekal yang terbatas. Ujian, ya. Singkat cerita, ya, bolak-balik itu, ya, kan istrinya Sarah di Palestina, kemudian istrinya Hajar di Mekah, ya. Bolak-balik, ya. Pas lagi anaknya yang ada di Mekah, Ismail alaihissalam sudah dewasa, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih, diperintah untuk disembelih, ya.
Kira-kira bagaimana itu? Anak sudah ya jadi remaja diperintah untuk disembelih, ya. Ini ujian lagi, sesuatu yang tidak disuka, ya. Mestinya sudah dibesarkan baik-baik, dididik baik-baik, kemudian. Ya. Itu kan kisahnya itu Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, putra kesayangannya, ya. Sesuatu yang tidak disuka. Tetapi ya setelah yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka kemudian dia laksanakan perintah tersebut. Maka pas dia mau menyembelih putranya, ya, singkat cerita, maka Allah menggantikan itu kibas domba yang didatangkan dari surga. Dia yang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses menjalani dia. Itu adalah kebaikan. Dan salah satu hikmah terbesarnya itu menjadi syariat bagi kita kaum muslimin pada hari ini. Ya, suatu kebaikan. Nabi Ibrahim yang diuji memberikan contoh dan menjadi syariat kita pada hari ini, ya ditetapkan menjadi syariat kita pada hari ini. Di situ banyak kebaikan. Ya. Bukan lagi anak kita diperintahkan, tapi cukup kita. Ya, bagi diberikan kemampuan oleh Allah, ya bisa berpatungan. Kalau yang mau potong kambing bisa sendiri, ya beli kambing mungkin sekarang 3 jutaan, 3,5 juta, 4 juta ya, sedangkan besarnya, ya. Atau kita mau berkongsi, ya 7 orang 1 ekor sapi, ya. Ya mungkin 2,5 juta atau sekitar itu, ya. Itu kebaikan, ya, kebaikan. Jemaah yang Allah Subhanahu. Ini antara contoh, ya disebutkan bahwa, ya sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi kemudian di balik itu ada hikmah, ada kebaikan yang begitu luar biasa karena telah menjadi syariat ya di dalam agama kita. Kemudian contoh yang lain, ya, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa lahir yaitu dalam satu kerajaan yang tirani, Fir'aun, ya. Bahkan Fir'aun ini adalah sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ya. Jadi Fir'aun sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan pada waktu Fir'aun berkuasa itu, ya, di antara tukang bisiknya itu, ya, tukang dukungnya itu membisikkan, ya, bahwa nanti akan lahir seorang, ya, laki-laki anak-anak yang akan, ya, menyaingi dia punya kekuasaan atau kemudian akan menjadi rivalnya nanti. Akhirnya kemudian Fir'aun dia memutuskan setiap anak yang laki-laki yang hadir harus dibunuh. Ya. Yang dibiarkan hidup hanya bayi-bayi perempuan. Jadi wanita-wanita hamil pada waktu itu dekat semua. Ya. Tapi orang-orang itu mungkin dia dulu sudah pengalaman. Kalau hamil, ciri-cirinya ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Ya. Kalau sekarang biasa pendekatannya bisa USG, ya. Diperiksakan sama dokter anak atau ini, ya, di klinik. Oh ini anaknya laki-laki nih, hanya perempuan ini. Ya. Tapi dulu kan masih ini wanita hamil itu sudah pada rasa dihinggapi, rasa ketakutan. Ya. Kalau anaknya perempuan aman, tapi kalau yang lahir anak laki-laki bisa saja nanti dibunuh hidup-hidup di harapannya, dieksekusi hidup di harapannya. Ya. Maka salah satu di antara bayi laki-laki pada itu yang lahir pada waktu itu yang lahir adalah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir, ya, ibunya yaitu dengan sepunya melahirkannya, dan dia mengetahuinya, Allah memberikan ilham kepadanya, anaknya tersebut yaitu dinaikkan, ya, atau ditaruh di perahu-perahu atau semacam peti yang bisa dihadirkan. Jadinya dia simpan di situ, kemudian dihadirkan di Sungai Nil. Ternyata peti, ya, yang terapung itu justru
mengarah lewat di tempat permandian permaisuri Firaun. Akhirnya kemudian karena permaisurinya melihat ini ada sesuatu yang aneh lewat, dia lihat ini ternyata bayi, ya. Bayinya dilihat lucu-lucu, mengemaskan, akhirnya dia ambil, ya, Pakistan. Yang pada dasarnya Firaun sebenarnya sudah tidak suka karena ini bayi laki-laki bukan perempuan, kalau perempuan ya oke lah. Ya. Tapi karena permaisurinya dia berkeras juga, jangan, ya. Ini sangat baik, ini bayi yang bagus ini. Justru Nabi Musa alaihissalam yaitu apa hidup di istana Firaun, dibesarkan di istana Firaun. Jadi kalau kita kaitkan ini adalah terkait dengan ibunda Musa alaihissalam, ya. Yaitu ibunda Musa yaitu secara tentunya dia tidak suka, ya, dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi ya di balik itu ya ada kebaikan yang lebih besar. Ternyata anaknya yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rasul, sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah itu ya contoh-contoh di dalam kehidupan. Sama misalnya dengan kisahnya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf kan seperti itu. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, ya, Nabi Yakub ayahnya, wah ini anak ini, ya, kelak ini akan jadi orang besar. Ya. Matahari, bulan, bintang bersujud kepadanya, ya. Ini anaknya akan jadi orang besar. Hanya kemudian dia berikan perhatian khusus kepada Nabi Yusuf. Dia jaga baik dulu. Tapi ya ternyata perlakuan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya kepada Yusuf alaihissalam itu diperhatikan oleh saudara-saudaranya. Ini ayah ini kayaknya ada perlakuan khusus kepada Yusuf ini, kalau tidak seperti kepada kita ini. Ya. Akhirnya muncul rasa dengki, ya. Rasa tidak suka. Jadi minta izin kepada ayahnya untuk membawa jalan-jalan Yusuf untuk pergi bermain-main di padang, ya, di padang Sahara. Ya pada saatnya sudah ada niat memang untuk menghabisi Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya sudah khawatir, Nabi Yakub itu sudah khawatir, tidak suka. Ya. Maka dia cuma pesan jaga baik-baik ada, ya, sampai ada sesuatu yang terjadi. Sampai di padang yang lapang yang luas. Saudara-saudara yang membawa itu sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu saja, ada yang mengatakan jangan, tidak kasihan sama adik. Ya. Akhirnya didapatkan suruh keluar, dia mengatakan sudah, kalau begitu buang saja di sini. Dia buang di suruh keluar, ya. Akhirnya kemudian, ya dengan harapan sudah mati saja di situ nanti. Kemudian bajunya Yusuf, ya, yaitu pakaikan dengan dicelupkan dengan darah yang palsu, darah binatang yang sudah sesembelih, kemudian pura-pura dia pulang, ya, dan keadaan sedih, nangis, ya, bahwa saudara Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang buas. Maka bertambah sedihlah daripada Nabi Yakub alaihissalam sampai dia menangis, sampai dia muntah, ya. Kenapa? Karena dia tidak suka, ya, diperlakukan seseorang di antara anaknya yang, ya, dalam hasil ya kalau kita katakan hasil bacaannya dari mimpinya itu, mimpi putranya bahwa dia akan menjadi orang besar. Itu, ya. Endingnya tentunya adalah bagaimana Nabi Yusuf, ya, dengan tadi awalnya itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya, ya, yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dia sebagai nabi, bahkan menjadi pemimpin, ya, di satu negara pada waktu itu. Macam-macam yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak contoh-contoh yang baik di dalam kehidupan kita, dan mungkin juga apa yang pernah kita alami. Tinggal kita, ya, refleksi ulang kehidupan kita, ya. Mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu.
sesuatu yang kita suka tidak sukai kemudian endingnya begitu baik. Ya, karena kita bersahabat menjalani manusia. Atau mungkin ada sesuatu yang kita sangat sukai, ya, tetapi ujung-ujungnya adalah tidak baik. Ya, maka itu bisa menjadi pelajaran di dalam hidup. Saya kira ini sebagai bahan kajian kita pada sore ini, ya, bagaimana kemudian menjadikan bekal di dalam kehidupan kita, ya, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu baik-baik kita. Sebaliknya sesuatu yang kita sukai tetapi buruk baik kita. Ya, maka kemudian kita meyakini bahwa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwa Allah yang lebih mengetahui sementara kita tidak. Demikian sebagai komentar, saya kembalikan kepada Ya, sekarang mungkin dari jamaah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada mic-nya di depan Bu, ada yang di depan. Ya, silakan kalau ada mau. Kalau ada di ketuk mic. Kalau belum saya yang bertanya dulu saja sampai menunggu kita masih dipikir pertanyaan jadi berkaitan dengan ayat tadi Ustaz. Kalau kita katakanlah ditimpa sesuatu dalam hidup ini, ya mungkin dari segi kehidupan sehari-hari ada yang tidak mengenakan, seperti tadi misalnya kondisi kita sakit, apakah kita termasuk mengingkari ayat ini kalau kita misalnya mengeluh, ataukah tingkat keimanan kita sebenarnya masih rendah? Kalau kita terhubung dari ayat tadi itu, karena kita sudah sampaikan boleh jadi kita mungkin merasa tidak enak kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kehidupan kita terbatas, kemudian mungkin kita kena penyakit. Ya. Apakah tingkat itu bisa membuat kita mengingkari ayat ini, atau tingkat keimanan kita sebenarnya masih rendah? Ya, barangkali begitu. Terkait dengan sifat-sifat dasar manusia, tentunya ya ada juga yang negatif, ya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam suka berkeluh kesah. Jadi memang sifat-sifat di antara sifat manusia itu, ya, susah payah, suka berkeluh kesah, ya, tentunya di antara sifat-sifat negatif, ya. Nah, pada saatnya kalau orang berkeluh kesah itu masih manusiawi, itu artinya dia manusia, ya. Namun kemudian tentunya bagi orang yang sudah memahami, orang yang belajar, orang yang beriman, ya, walau ketika dia sudah mengatakan bahwa manusia itu suka berkeluh kesah, ya, secara umum, maka tentunya dengan keimanannya itu mesti dia mengangkat dirinya bahwa tidak perlu saya berkeluh kesah, ya. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini yang kita alami ini adalah tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi katakan imannya kurang, masih kurang, ya, seperti itu, ya. Jadi perlu ditingkatkan, ya, kita punya keimanan terhadap, ya, terlebih khusus terhadap, ya, yaitu kepada takdir ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena di dalam hadis sebutkan itu, ya, ikhlis ala ma yanfa'u wa la ta'jiz. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepada kalian, wala ta'jiz, dan jangan kalian yaitu merasa lemah, ya, merasa lemah. Ya. Jadi kita berupaya untuk bagaimana bisa baik dan jangan merasa lemah, ya. Kemudian apabila kalian ditimpa sesuatu hal yang, ya, kita sebut sebagai musibah, ya, maka kemudian la takun law kana kada wa kada. Ketika ditempuh suatu musibah, suatu perkara yang kalian tidak sukai, yang kalian katakan sekiranya saya seperti ini maka tidak seperti ini, ya. Bisakah seperti itu? Sekiranya tadi saya seperti begini, tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Sekiranya, ya, nenek masih hidup, dia belum mati. Ya, seperti itu. Ya. Maka Allah mengatakan, Rasul mengajarkan kita, ya, kul, katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini telah menjadi ketetapan Allah, dan Allah menghendaki apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi istilahnya penenang bagi diri kita, ya. Ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, ya sudah, kita kembalikan qadarullah wa ma syaa. Biasa mungkin seperti itu, ya. Ada sesuatu yang kita tidak harapkan tiba-tiba terjadi, ya. Maka kita carikan itu kepada Allah, ya. Karena bagaimanapun kita menghindari sesuatu, ya, tapi kalau Allah sudah tetapkan, tidak bisa kita menghindarinya. Karena misalnya kecelakaan, kita sudah berjalan, pokoknya kalau saya bawa kendaraan paling tinggi dari 50-60, ya. Bukan lagi dia tabrak, tapi kita ditabrak. Tentunya kita tidak suka dengan kecelakaan itu sudah berhati-hati. Tapi orang yang, ya, tidak berhati-hati itu kemudian kita jadi ini, maka kemudian kita kembalikan karena Allah sudah ditakdirkan, ya. Tinggal kita bersabar dan yakin terhadap ketetapan itu, maka itu akan menambah pahala lagi. Jadi, suka berkeluh kesah itu sifat dasar manusia, dan bagi orang beriman bagaimana mencoba untuk mengikis itu, ya, sebagai bentuk keyakinannya kepada, yaitu qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanya, Ustaz, kan beberapa hari yang lalu ini saya kehilangan dompet. Oh, ya, dompet. Saya ke Bandar, ada bangunan di sana. Saya buru-buru karena mau masuk maghrib. Sebenarnya saya bilang, kenapa celana saya ini saya pakai, ya? Sebenarnya saya serahkan diri itu, tapi itu sudah kejadian. Apakah ini termasuk ini saja? Kita tidak boleh menyesali, kan mungkin sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya buru-buru, saya kan jelek jalanan. Ya, nanti saya sampai sudah dekat di sini tidak dapat toma maghrib di masjid. Kan kembali kan cari juga. Begitu Ustaz. Berarti ini mungkin kita kembalikan, mungkin barangkali sudah takdir mungkin, ya. Jadi tidak bisa disesali barangkali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya katakan tadi, kejadian dalam kehidupan kita itu menjadi pelajaran. Ya. Jadi, ya Pak Haji tadi, ya sudah contoh yang sangat ringkas, ya sangat jelas, ya. Kan seperti itu, ya. Nah, untuk, ya, untuk mencegah masuknya setan itu mempengaruhi kita lebih dalam lagi itu, kita kembalikan kepada Allah. Ya. Bahwa seperti itulah jalannya, ya. Dompet itu mau hilang, sampai sekarang belum dapat, ya. Kita berdoa, Pak. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah membagikan. Jadi seperti itu, ya. Kita mengatakan, kenapa saya simpan di sini? Kalau saya tadi simpan di sini tidak akan jatuh. Itu seperti itu. Akhirnya Allah sudah atur semua itu, bahwa dia akan jatuh, ya, ini.
Maka ya kita tadi itu sekiranya itu untuk mencegahnya itu adalah kita kembalikan kepada Allah. Karena kalau tidak itu menjelang terus itu, ya itu yang bikin pusing kita, dan itulah pintu setan untuk membuat hati kita jadi lemah. Ya. Jadi ya saya pernah juga seperti itu. Beberapa sudah lama, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Saya ke Poso, saya masih tinggal di Sulawesi. Saya ke Poso. Pulang dari Poso, kemudian saya singgah di setelah itu saya pergi kepada salah satu rumah dari teman polisi, ya, orang polisi ini ya, dia pernah tugas di Poso kalau tidak salah. Jadi saya punya dompet taruh di kantong jaket, ya, bukan di celana. Kalau celana kan biasa ada kancing. Pulang dari situ, ya, itu karena di perjalanan ke Poso itu hari saya sempat siapkan uang juga, ya, cukup lumayan tadi dompet karena persiapan di perjalanan pun. Ada kebetulan pulang ke situ, pulang ke rumah, sampai di rumah mana sampainya dompet. Oh ternyata sudah tidak ada. Saya pulang cari. Sekitar satu minggu kemudian dompet itu kembali. Dan ada saya punya kartu KTP, itu kartu KTP dibawa ke Pak RT. Terus ada di situ juga catatan tempat saya punya jualan, dibawa ke situ itu dompet itu. Pas ke situ orang ini, Ustaz, ada kita punya dompet. Pas saya buka, alhamdulillah ada di semua surat-surat kecuali KTP. Bilang KTP-nya katanya ada di Pak RT. Iya, bisa ada yang gitu. Uangnya sudah tidak ada. Uangnya sudah tidak ada. Jadi surat-suratnya STK apa sih, apa ada semua. Ya. Saya pergi ke Pak RT cari. Pak RT katanya ada yang bawa KTP saya di sini, di bawah di dalam saya punya dompet. Ya. Pak RT bilang iya betul ada. Jadi tunggu saya cari dia tidak ada. Ada lubang, ya seperti itu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dompet itu kembali, ya. Kalaupun duitnya mungkin tidak kembali, ya minimal surat-surat seperti yang ada bisa kembali. Saya tidak ada banyak Ustaz. Ya. Ada. Ya, mungkin masih ada sebelum kita tutup. Ya. Ya, dari belakang mungkin ada yang berjelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di surat An-Nisa ayat 19 mengatakan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Itu dari untuk suami istri. Kalau suami kita misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita hanya disuruh bersabar. Tapi kadang-kadang kita diam, tetapi kita bercurut di belakang. Pokoknya banyak. Kadang-kadang kita bilang bersabar, astagfirullah, tetapi kadang-kadang kita astagfirullah tapi marah begitu, tetapi tidak di depan suami. Saya Pak Ustaz minta maaf kalau saya tidak menceritakan suami saya ini, tetapi kadang-kadang kita jengkel pada suami pasangan kita masing-masing. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini, setiap malam sebelum saya tidur, saya meminta maaf kepada suami saya, karena saya tidak yakin besok saya masih bisa bangun seperti ini. Mudah-mudahan, apakah kalau saya minta maaf, Allah sudah memaafkan saya, atau suami saya sering mengatakan ya sudahlah, besok nanti berbuat lagi. Tapi setiap malam Ustaz, setiap malam saya minta maaf. Apakah itu saya diterima maafku, atau saya harus lebih bersabar lagi supaya saya tidak berulang lagi? Gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah fenomena dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak punya masalah dengan pasangannya. Ya.
Ya kan kita Nabi saja, ya Rasulullah seperti itu sampai dia menceraikan istrinya, ya. Sampai menceraikan istrinya. Ya. Jadi bukan berarti orangnya beriman, ya, ustaz, mubalik dan seterusnya kemudian tidak ada kekurangannya. Setiap kita punya kekurangan. Ada satu kisah ini, ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang, ya, dia mau mendatangi daripada Khalifah Umar bin Khattab untuk melukai istrinya, ya. Mungkin istrinya seperti itu, suka marah-marah apa semua. Tetapi baru sampai di pintu rumah Khalifah, dia sudah dengar itu bagaimana ocehan istri Khalifah kepada Khalifah. Akhirnya kemudian dia tidak jadi. Ya, dia tidak jadi. Oh, ternyata juga istri Khalifah seperti ini juga, ya. Dan itulah kehidupan bermakna. Ya. Nah, tentunya itu tadi, ya. Dari yang saya katakan kita banyak bersabar, bersyukur dengan pasangan kita. Walaupun terkadang memang ya kita punya sifat-sifat bawaan itu kan memang harus kita ya apalagi kalau wanita kan memang tabiatnya suka sebagian besar suka bicarakan seperti itu, ya. Itu sudah dimaklumi itu. Justru kalau ada wanita yang sedikit bicaranya dipertanyakan, ya, bisa jadi stres nantinya karena memang harus mengeluarkan itu kosakata itu berapa itu 2 ribuan ya untuk satu hari itu, ya. Kalau tidak itu bisa jadi nanti stres sendiri dia, ya. Mungkin pelampiasannya anaknya, suaminya, apanya dan seterusnya. Walaupun tentunya adalah ya kita bisa bicara dengan hal-hal yang positif, mungkin bimbingan, ya, kebaikan dan seterusnya, ya, sebagai jalan yang kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antara sifat, ya, salah satu di antara sifat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang itu karena sifat pemaaf, ya, sifat pemaaf. Jadi mestinya kita ini kalau tadi ibu alhamdulillah sudah selalu minta maaf, mudah-mudahan suami ibu juga menjadi orang yang pemaaf, ya. Karena orang yang pemaaf itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini kan salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, ya. Ya. Di dalam surah Al-Imran itu, ya. Wal afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan daripada manusia. Ya. Walaupun meminta maaf itu mudah, memberi maaf itu yang lebih susah atau sulit, ya. Lebih sulit. Tetapi tetap tugas kita orang yang berbuat kesalahan adalah bagaimana minta maaf, ya. Minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, ya sudah, terserah yang kita tempatnya minta maaf, maafkan atau tidak itu pada dirinya sendiri, ya. Kalau dia memaafkan maka dia mendapatkan itu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh itu suatu hal yang luar biasa, ya, yang bagaimana menyadari kekeliruan, ketergelinciran, kemudian selalu minta maaf, ya. Minta maaf. Jadi saya kira itu namanya juga kita berbuat keliru, tidak ada kita mengatakan sudah stop nih, ya. Karena ada saja terkadang itu penyebabnya, ya, kita melakukan lagi kesalahan kemudian, ya. Nah, kita begitu juga istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, tidak ada batasnya, ya. Kapan kita tergelincir, kita istighfar lagi, kita bertaubat lagi. Kalau terkait dengan orang kita minta maaf lagi, ya. Tidak ada batasnya. Yang kemudian kita merasa bosan dengan yaitu meminta maaf, dengan beristighfar, dengan bertaubat. Dan itulah kita punya harapan jalan-jalan kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi kalau masih ada dari belakang, ya, mungkin sudah waktu juga selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang ditadaburi hari ini Al-Quran, ya, mudah kita bisa memahami, insya Allah bisa mengamalkan, insya Allah.
Kami mohon Ustaz untuk menutup pertemuan. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada kita dengan mempelajari daripada ayat-ayat Allah yang kitabullah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang kan tentunya kita mengetahui khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Ya, tentunya kita tadabbur, kita mengambil faedah dari kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, jaga untuk menjadi golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri majelis kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Astagfirullah, 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 subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.